Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita boleh melanjutkan kembali perkuliahan kita dalam mata kuliah Kepemimpinan Transformatif dalam Pendidikan Islam Indonesia. Pertemuan kedua ini saya akan menguraikan satu studi kasus, yaitu Hidayatullah. Secara khusus, Hidayatullah di tanah Papua. Sebelum itu, satu slide berikut ini secara khusus mengidentifikasi tipikal Hidayatullah secara umum, secara nasional. Saya menyebutnya dengan tinjauan nasional, ya, tipikal Hidayatullah. Ormas Islam, ya, Muhammadiyah, NU, itu besar dan kemudian dimulai dari Jawa. Maka Najib Burhani mengemukakan hasil penelitian Muhammadiyah Jawa. Begitu pula NU, kita tidak bisa melepaskan dari Jawa. Dua-duanya didirikan di Jawa. Sementara Hidayatullah adalah satu organisasi kemasyarakatan Islam, justru bukan berasal dari Jawa dan tidak bersekretariat pusat di Jawa. Dan alhamdulillah Hidayatullah tersebar di penjuru tanah air. Ya, kita punya organisasi yang lain, ya, seperti Al Khairat, ya, tetapi kemudian lebih banyak kita temukan di timur Indonesia. DDI, ya, kita temukan di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, tetapi di Jawa, ya, tidak banyak kita temukan. Lalu Tarbiyah Islamiyah, ya, digagas di Sumatera Barat, punya universitas, punya sekolah, tetapi kita tidak banyak menemukannya di Papua. Jadi saya kemudian pada pertemuan kedua ini secara khusus mengangkat topik tentang Hidayatullah karena aspek ini, bahwa tidak bersekretariat pusat di Jawa, tidak berasal dari Jawa tetapi menjangkau secara nasional. Pimpinan pusatnya justru ada di Balikpapan, ya, di Gunung Tembak gitu, ya, di Balikpapan. Lalu kemudian salah satu media dakwahnya adalah majalah Hidayatullah. Ini tersebar dan sekarang bahkan beralih ke media daring, punya laman web. Ya, Hidayatullah juga menjadi gerakan sosial, ada jamaah, membangun kesatuan jamaah. Ya, ini bisa dilihat juga dalam gerakan yang lain adalah Wahda Islamiyah, itu juga membangun jamaah. Tetapi tentu tipikal lain ada yang bersinggungan, ada yang kurang lebih sama dengan Hidayatullah. Lalu ide Hidayatullah itu disebut dengan gerakan atau aksi. Mereka hidup secara berjamaah di Balikpapan sana, mulai membangun majalah, lalu kemudian ini menjadi gerakan sosial. Ya, nanti kita lihat pada muktamar keberapa itu kemudian mereka mendeklarasikan diri sebagai organisasi kemasyarakatan. Ya, juga membangun pesantren, ya, di mana pada perkembangannya tidak lagi hanya pesantren, bahkan sekolah tinggi. Ya, sekolah tingginya terdapat di Surabaya, terdapat di Depok, Jawa Barat. Saya menduga ini karena majalah yang mereka miliki itu tersebar secara luas. Sekarang kita melihat Hidayatullah di tanah Papua. Ya, kita bisa lihat di setiap kota atau kabupaten, ya, Fakfak, Kaimana. Ya, saya melihat langsung itu Fakfak, Kaimana, Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Ya, mereka kemudian punya tipikal adaptasi pada kondisi lingkungan.
Ya, jadi kalau ada tipikal pesantren yang menjadikan instrumen pembelajarannya adalah pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai penguasaan ilmu alat, tetapi Hidayatullah di Papua, Hidayatullah di tanah Papua itu kemudian melihat situasi kondisi lingkungan. Apakah pertanian, peternakan, dan sebagainya. Salah satu karakter Hidayatullah di tanah Papua adalah asimilasi dengan penduduk lokal. Mereka berbaur, lalu kemudian menjadikan masyarakat setempat sebagai subjek, ya sebagai subjek dakwah. Ya, mereka yang kemudian mendorong masyarakat setempat dan pada akhirnya bisa menjadi bagian dari dakwah Islamiyah itu. Saya pernah bergabung dalam satu lembaga pendidikan Islam di Sorong. Ada satu santri yang kemudian karena karakternya, tipikalnya itu diputuskan oleh pimpinan pondok untuk dikeluarkan. Untuk mengajaknya sholat itu kemudian kita perlu usaha yang berlipat ganda, berkali-kali lah seperti itu. Tetapi kemudian ketika kita minta untuk pindah sekolah dan pada akhirnya orang tuanya memilih Hidayatullah, justru ketika di Hidayatullah itu, ya justru sang anak yang tadinya tidak rajin sholat kemudian bisa jadi rajin sholat. Ini yang kemudian menjadi satu tipikal atau kekhasan sendiri Hidayatullah saya perhatikan di tanah Papua. Lalu kemudian ada dakwah kultural. Mereka kalau Hidayatullah di Kampung Salak, ya berarti berbaur dengan masyarakat yang diantaranya adalah para pekebun, ya atau petani ya salak itu. Ya. Di antara gerakan yang lain adalah pada Baitul Mal. Baitul Mal ini tidak saja sebagai instrumen pemberdayaan, tetapi juga mereka mengumpulkan zakat dan dari sinilah didistribusikan dana, ya zakat, infak dan sedekah ini untuk menjadi bagian tadi pemberdayaan masyarakat. Bukan dengan cara memberi, tetapi mengajak mereka menanam rica, mengajak warga di sekitar pesantren untuk bertani, berkebun, bahkan menjadi nelayan. Ini jadikan instrumen ini menjadi yang menarik. Apa yang saya kemukakan tadi ini sesungguhnya adalah amatan-amatan sekilas, ya, sehingga hipotesis ataupun mungkin argumentasi atau bahkan topik sentence ini harus diperkuat, ya. Oleh karena itu, kita perlu mengkonfirmasi dengan publikasi-publikasi atau bisa jadi kita sebut literatur. Jadi kalau menggunakan metode Mail, L yang ada itu, ya L yang pada kata Mail itu kemudian kita harus konfirmasi ke literatur. Kita lihat, ya, di antaranya adalah kalau tentang Hidayatullah di Papua, ini tadi saya sebut tersebar, ada di Timika, ya, ada di Jayapura sendiri, ada di Merauke, ya, ada di Nabire, ya, kemudian ada Kepulauan Yapen, Biak Numpor, ya, Kerom, ya. Ini diantara yang ada di pelacakan Google. Tetapi kalau kita perhatikan di kota Kabupaten Sorong sendiri ada. Bahkan di Sorong Selatan juga ada. Inilah yang kemudian saya membuat satu kalimat tadi bahwa Hidayatullah di tanah Papua ini tersebar di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Papua. Penjelasan singkat tentang Hidayatullah di tanah Papua juga bisa didapatkan dalam disertasi, ya, Tony Victor M. Wanggai
yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua. Di situ ada bab yang secara khusus mengelaborasi tentang Hidayatullah, sehingga penjelasan-penjelasan awal itu bisa didapatkan. Adapun Hidayatullah di Papua tidak banyak dituliskan, ya, tetapi kemudian saya teringat satu tesis yang diselesaikan oleh mahasiswa di YAIN Sorong, ya, ketika itu masih STAIN Sorong, Ustadz Rusdan. Bahkan beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren Hidayatullah di kota Sorong yang berlokasi di Kampung Salak. Ini dapat ditemukan ringkasannya ada di profil ResearchGate saya, itu bisa ditemukan di tesis. Ya, kita bisa dapatkan di sini. Nah, ini kepemimpinan transformatif Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong dalam meningkatkan prestasi siswa boarding school. Ini tulisannya tentang Hidayatullah di Kabupaten Sorong. Penulisnya sendiri adalah Ustadz Rusdan. Saya berdua dengan Bapak Direktur Pasca YAIN Sorong, Bapak Dr. Haji Surahman Amin, membimbing tesis ini. Ini salah satu publikasi yang ada. Yang lain adalah ada penjelasan awal tentang Hidayatullah, itu ditulis editornya adalah Profesor Faisal Bakti dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satu bab dalam buku Diaspora Bugis yang diterbitkan oleh ININAWA tahun 2010, itu Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara. Ini salah satu babnya tentang Hidayatullah, karena ada keterkaitan antara Bugis dan Hidayatullah, ya, dalam pembangunan awal. Tetapi kita bisa melihat sekarang tidak lagi menjadikan, kalau tadi saya menyebut salah satu penelitiannya Najib Burhani tentang Muhammadiyah Jawa, justru kita tidak bisa menyebut sebagai Hidayatullah Bugis, karena perkembangannya sekarang melintasi etnisitas, ya, sama dengan NU dan Muhammadiyah juga, yang tidak lagi hanya berkembang di Jawa saja, tetapi kemudian kita bisa melihat tipikal Hidayatullah juga begitu, tidak hanya berkembang di Sulawesi Selatan, di tanah Bugis saja, dan bahkan sejak awal itu kemudian dikembangkan di Balikpapan sana, di Kalimantan Timur. Lalu literatur yang lain yang kita bisa lihat di Google Scholar, ketika mengetik pesantren Hidayatullah di Google Scholar itu bahkan ada 18.500 ya artikel ataupun karya akademik yang kalau menggunakan kata pesantren Hidayatullah. Tapi ini masih bisa kita pilih atau pilah juga. Jangan sampai, ya namanya juga mesin pencari, jangan sampai ada informasi-informasi yang justru tidak relevan. Ya, ini ada tesis atau disertasi yang ditulis oleh Suwarno 2013 di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, dengan judul Pemikiran Abdullah Said tentang Sistem Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah serta aplikasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Semarang. Ya, ini pesantren pertama atau pucuk pimpinan itu berada di Balikpapan, tetapi berkembang juga bukan kata tapi, dan berkembang juga sampai ke Semarang. Ya, kita bisa lihat di situ. Uraian saya yang terakhir adalah Tirto itu kemudian menulis tentang Islam di Manokwari.
Dan dalam tulisan ini kemudian kita bisa membaca justru bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh Hidayatullah di Manokwari seperti tadi ya, hipotesa atau bahkan mungkin temuan awal ya, bukan hipotesa, temuan awal saya tentang Hidayatullah di tanah Papua. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Hidayatullah di tanah Papua ini ada aspek-aspek yang dapat kita explore ya. Ada aspek-aspek yang dapat diterokai sehingga boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, sebagaimana pada video sebelumnya saya mengemukakan tentang capaian pembelajaran apa yang harus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, pekan kedua pembelajaran kita, ya, mudah-mudahan kita dapat mengarungi badai corona ini sehingga kita bisa bersama-sama tetap sehat walafiat, dan segera wabah ini berlalu, dan pada saat itu kita semakin memperkaya pembelajaran kita. Catatan terakhir lagi, ini tidak terkait dengan Hidayatullah tadi, tetapi kemudian saya ingin mengulangi karena saya sangat setuju dengan pernyataan kolega saya ini, bahwa adanya corona ini justru menyadarkan kepada kita bahwa banyak hal-hal substansial yang selama ini kita tinggalkan justru dengan mengejar seremonial. Oleh karena itu, harapan kita semua, ya, ini saya mengutip teman saya tadi, tapi saya ulangi dan saya sangat setuju, itu adalah justru ketika saatnya berlalu wabah corona ini, maka kita tetap harus mempertahankan hal-hal substansial itu sehingga bisa menjadi norma baru. Ya, tidak lagi fokus pada seremonial, tetapi kemudian fokus pada substansial. Demikian pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.